sebelum sarapan pasti saya habis banyak, saya sudah sarapan ya. Ini sudah 4 sehat 5 sempurna sekali Pak Taufik. 4 sehat 5 kebelakangan. Oh, Kalau PKI mengganti Pancasila dengan komunisme Leninisme, DI menggantikan Pancasila dengan Khilafatul Islamiyah Darul Islam, HTI menggantikan Pancasila dengan Khilafatul Islamiyah, FPI di dalam anggaran dasarnya juga jelas mengatakan mereka ingin mewujudkan NKRI bersyariah. Kan omongan Munarman saja yang ngomong NKRI bersyariah itu bukan khilafah. NKRI bersyariah itu artinya Khilafatul Islamiyah. Wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama saya di channel Mandring Apa. Kali ini saya lagi bersama Pak Haji Taufik Hidayatullah. Assalamualaikum Pak Kiai. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Juga Ketua PMII Abang Cilacap, Mas Fikron. Nah, Mas Fikron, beliau kuliah di Unuga. Jurusannya apa Mas? KPI. Berarti informatika ya. Komunikasi. Ini dalam rangka apa ini Pak? Mirip dengan PKI. Oh. Ini by the way ini lagi pada sarapan dalam rangka apa ini? Ngarok. Kalau ketum ini sering gitu. Oh gitu. Yang ngaji ya, tukar kabruh ya. Mendiskusikan tentang Indonesia. Oh serius. Mikirkan negara itu ya. Ternyata memang makan itu Mas Fikron dan Pak Taufik itu bukan persoalan menunya ya. Tapi siapa yang menemani makan itu jauh lebih penting Pak Taufik ya. Bukan masalah menunya guys, tapi siapa yang nemenin makan ini jauh lebih penting. Menu hari ini ada nasi, kemudian tempe, kemudian ada daging bening. Ini apa namanya, kesukaan Pak Taufik. Kemudian ini sambal apa Pak Taufik? Sambal tahu. Ini juga ada. Ini kalau saya belum sarapan pasti saya habis banyak, saya sudah sarapan ya. Ini sudah 4 sehat 5 sempurna sekali Pak Taufik. 4 sehat 5 kebelakangan. Oh, ini sambil santai aja nih Pak Taufik nih ya, sambil makan nggak apa-apa Taufik. Nah ini kan kita negara ya, ini negara yang paling aktual hari ini, dari kemarin dan sekarang juga masih hangat ya. Adalah pembubaran FPI ya, yang diumumkan oleh Menko Polhukam, diikuti oleh Menteri dan lembaga setingkat menteri. Nah, saya ingin pendapatnya Pak Taufik. Ini pemerintah kok baru tahun ini kali ini membubarkan FPI. Apa kalkulasinya pemerintah sudah tidak ada yang memberikan support terhadap FPI, bagaimana? Ya, pertama tentu ini momen ya, momen yang diambil oleh pemerintah untuk membubarkan ormas radikal. Radikal itu apa? Ormas radikal itu intinya pertama takfiri. Takfir itu apa itu? Takfiri itu doktrin yang menyatakan dirinya paling benar dan yang berbeda itu salah. Takfir. Bahkan sampai pada titik kafir itu hilunda muhu wama luhu wa irduhu. Syaratnya halal, hartanya boleh dirampas, bahkan halal kehormatannya. Dan kita melihat di depan mata bagaimana Front Pembela Islam berulang kali memberikan stigma-stigma, cap-cap kafir terhadap kelompok yang berbeda. Tidak hanya berbeda agama, tapi berbeda pemahaman, berbeda doktrin dengan mereka. Dan tidak jarang-jarang tindak lanjut dari mengkafirkan itu mengeluarkan narasi bunuh, penggal ya. Ini kalau mereka mengatakan apa dasarnya kami kelompok radikal, ya kami mereka takfir itu. Ini yang penting. Jadi ada claim of truth, ada bahasa sosiologinya, ada klaim atas kebenaran ya, yang itu dimonopoli oleh kelompok mereka. Ini radikal. Apapun itu.
PKI menyatakan yang berbeda dengan PKI itu salah dan boleh diperangi, boleh dibunuh, bahkan mereka melakukan aksi sepihak. Yaitu radikal kiri. Apa artinya ini dengan menyamakan antara PKI dengan FPI? Ya, dua-duanya ormas yang sudah dilarang. HTI, Hizbut Tahrir, mereka selalu mendengung-dengungkan pengkafiran terhadap kelompok yang berbeda. Perbedaannya apa antara FPI dengan HTI? Sama-sama? Sama, di dalam konteks mereka ini kelompok radikal. Yang kedua, kelompok radikal ini punya cita-cita, bahkan cita-cita itu dikawal betul untuk merubah dasar negara. Ini dalam konteks kenegaraan. Mereka kelompok radikal. Sama toh? DI, PKI, HTI punya cita-cita yang sama untuk menafikan eksistensi Pancasila. Kalau PKI mengganti Pancasila dengan komunisme Leninisme, DI menggantikan Pancasila dengan Khilafatul Islamiyah, Darul Islam, HTI menggantikan Pancasila dengan Khilafatul Islamiyah. FPI di dalam anggaran dasarnya juga jelas mengatakan mereka ingin mewujudkan NKRI bersyariah. Kan omongan Munarman saja yang ngomong NKRI bersyariah itu bukan khilafah. NKRI bersyariah itu artinya Khilafatul Islam. Cita-cita yang dulu diperjuangkan oleh Darul Islam, yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia dan FPI bersama dengan Jadi ada claim of touch, ada klaim kebenaran, kemudian takfiri yang berujung pada menghalalkan segala tindakan. Kemudian ada cita-cita dan ada upaya untuk merubah dasar negara. Pasca dibubarkannya FPI ini, Pak Taufik ini ya, apa ada kemungkinan yang sering dikhawatirkan? Satu, FPI juga mau melakukan perlawanan misalnya. Yang kedua, di tingkat menengah kan ke bawah, apa mungkin ada konflik horizontal di masyarakat, Pak? Begini ya, tidak cuma FPI, tidak cuma HTI, tidak cuma PKI. Kalau kemudian mereka dibubarkan oleh negara, tentu mereka melakukan perlawanan ya Mas. Dua hal, pertama perlawanan legal standing, perlawanan hukum, menggugat, dan saya kira FPI tidak akan menggugat sekarang. Mereka tidak akan menggugat. Kok bisa hitung-hitungannya gimana? Hitung-hitungannya mesti kalah. Karena ini sudah kebutuhan bersama untuk membubarkan Front Pembela Islam bagi Indonesia. Dan alasannya sangat jelas. Menko Polhukam menunjukkan setidaknya ada 6 alasan mendasar mengapa FPI dibubarkan. Karena pertama, mereka memang sudah dalam tanda petik tidak diperpanjang, tidak bisa memperpanjang izinnya, tidak bisa mendapatkan STPKO dari Mendagri, padahal di dalam Undang-Undang Ormas disebutkan bahwa Ormas itu harus mendapatkan surat tanda keberadaan organisasi di Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, mereka juga ngeyel, tidak mau mencantumkan Pancasila UUD 45 di dalam anggaran. Itu jelas-jelas ya? Jelas. Semua bisa baca itulah di anggaran dasar, anggaran rumah tangganya FPI. Apa benar pimpinan FPI itu pernah berbaiat pada ISIS? Di jejak digital ya, Munarman SH menyatakan berbaiat itu bila Abu Bakar al-Baghdadi kepada ISIS. Dan di ceramah-ceramah Habib Rizik di banyak tempat, tidak 1-2 tempat, jejak digitalnya jelas. Dia juga mencita-citakan untuk dengan diksi dia tentu, dengan bahasa dia. Kalau kemungkaran tidak bisa diberantas, apakah perlu kita hadirkan ISIS ke Indonesia? ISIS ini memberantas kemungkaran baik atau buruk? Baik atau buruk? Orang mengatakan baik. Kalau baik kita dukung. Ini saya kira sesuatu yang sangat jelas, terang benderang. Apalagi kemudian kita melihat bagaimana intoleransi mereka atas dasar sikap puritan mereka, atas dasar sikap
klaim kebenaran mereka, tidak hanya kemudian menyerang dengan kata-kata. Demo aliansi kebebasan berpendapat dan kebinaikan, AKKB, aliansi kebinaikan dan kebebasan berpendapat, yang waktu itu dihadiri oleh almarhumlah Gus Dur di Monas. Oh iya, saya masih ingat ya. Ada banyak teman saya di sana, ada Mas Suedi, ya. ada Kang Maman Imanul Haq, banyak yang lain. Itu tidak hanya dibubarkan dengan kata-kata. Munarman memukuli orang, FPI mementungi orang, mereka membawa pukulan untuk membubarkan aksi tersebut. Ini kan gila mereka itu. Belum lagi ketika kemudian Sobri Lubis memerintahkan kepada Laskar FPI untuk menyerang dan membunuh serta mengusir pengikut jamaah Ahmadiyah. Kita lihatlah videonya, mereka memukuli orang seperti itu, membunuh orang yang bahkan sudah tergeletak, sudah tidak bernafas mungkin, diinjak-injak, dibacok, dipukul pakai batu, pakai pendungan. Dan ini dibiarkan oleh elit FPI. Jadi kata apa lagi yang seolah-olah sertifikasi bahwa kegiatan FPI benar ya. That's everything done by Laskar FPI itu benar. Sedikit Pak Taufik, ini video yang terbaru di medsos, ada Ustadz Haikal Hasan ya. Kemungkinan untuk reinkarnasi dengan bentuk nama beda tapi esensinya sama. Mungkin ya itu. Ya itu yang saya katakan, dua perlawanan. Yang pertama perlawanan hukum. Yang kedua perlawanan dengan membentuk organisasi yang sama, sejenis, cita-citanya sama, bentuknya sama, orang-orangnya sama. Itu yang selalu mereka dengungkan dengan neo PKI katanya. PKI lahir kembali. FPI aja lahir kembali. Kenapa dari dulu FPI kok tidak jadi partai saja berjuang lewat parlemen? Nggak mau, mereka takut kalah, malu kan? Imam besar, partainya kalah kan malu, jadi kebesarannya hilang. Nggak mau, mereka mengatakan tidak akan berjuang melalui jalur partai politik. Ini kan juga berulang kali sebenarnya disampaikan. Kang Maman di TV swasta pernah mengatakan, kalau FPI merasa besar, merasa punya 20 juta umat, silakan coba bikin partai saja, kita lihat lolos electoral threshold apa enggak. Apa cuma omongannya saja. Dan mereka nggak mau dari dulu. Pak Taufik, ini sedikit rodo-rodo nyinggung politik ya. Sekarang kan sudah terang benderang ya, artinya kalkulasi politik mana yang pro pemerintah, mana yang tidak kan sudah terang benderang. Ada kemungkinan nggak FPI itu mensupport partai yang di seberang? Oh iya, FPI kan berulang kali ngomong, pilih PKS, coblos PKS, partai yang paling konsisten membela Islam. Oh gitu toh? Oh kan pastilah. PKS itu kita tahu, dulu kan Tarbiyah, bikin Partai Keadilan, 99 tidak lolos electoral threshold, jadilah Partai Keadilan Sejahtera. Pensupportnya adalah diantaranya bukan pensupport, pemilihnya FPI. Berkelindan inilah banyak kepentingan. Gerakan Tarbiyah tahun 80-an itu gerakannya Ikhwanul Muslimin di Indonesia. Ada Ustadz Ustadz Hilmi, ada Ustadz, banyak itu mereka melakukan kaderisasi di beberapa sekolah unggulan, SMA unggulan, dan di perguruan tinggi. Jadilah itu yang namanya kelompok Tarbiyah di perguruan tinggi. Jadilah kelompok-kelompok di Rohis itu. Ya itu tahun 90-an saya mengalami itu. Ya, itu 84-86 lah. Kemudian 84-86. Setelah itu tahun 98 reformasi, pecah dua kelompok. Yang satu kelompok ingin perjuangan itu melalui politik, bikinlah Partai Keadilan. Yang satu kelompok tetap gerakan dakwah Tarbiyah, gerakan Tarbiyah. Mereka tetap di gerakan Tarbiyah, gerakan pengkaderan dan pendidikan. Nah, benang merahnya sama dalam pengertian cita-cita. Walaupun tidak secara tekstual di ADART partai tersebut memunculkan cita-cita yang sama, tetapi melihat gerakan dari dulunya tidak bisa dipisahkan. Ya. Kita semua tahu kan dulu ada Insinyur Suripto namanya. Pernah jadi menteri toh? Ya, Menteri Kehutanan era Gus Dur, Sekjen Kementerian Pendidikan waktu itu yang membuat proyek percontohan untuk gerakan Tarbiyah di Indonesia. Ini yang rodo aktual juga Pak Taufik. Statementnya
Gus Yakut yang sekarang menjadi Menteri Agama, kan kita juga tidak bisa memutus kita tahu bersama bahwa yang namanya Gus Yakut adalah Ketua GP Ansor hari ini. Komentar beliau adalah akan melawan populisme agama. Nah, komentarnya kan? Iya, populisme agama ini berbahaya lah. Bagaimana orang kemudian membuat ikatan-ikatan khusus hanya berdasarkan atas sentimen keagamaan tertentu, yang ini sama seperti dulu di Amerika pernah mengalami, di mana kelompok Kristen Ortodoks itu mereka luar biasa melakukan konsolidasi dan kalau saya tidak salah ada bikin organisasi namanya Unglukan. Jadi mereka menganggap bahwa yang Tuhan berikan nilai lebih itu pertama kepada kulit putih, yang kedua kepada Kristiani. Maka mereka melakukan serangkaian tindakan pembantaian terhadap kulit berwarna, baik hitam maupun coklat, dan luar biasa itu yang dilakukan. Jadi yang menang harus itu populisme agama berbahaya sekali. Pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini saya Pak Taufik satu Mas Fikron itu sama-sama pernah di PMII ya. Saya di tahun 90 dan 95 Pak Taufik ya. 2000 tahun 2000 ya. Saya sudah 2001. Kemudian Mas Fikron sekarang 2000. Ini ceritanya reuni kecil-kecilan. Mas Fikron, catatan buat jenengan ini. Catatan akhir tahun terkait dengan radikalisme ini apa Pak? Catatan akhir tahun untuk radikalisme di Indonesia namanya. Di Indonesia, apalagi sekarang itu kan Indonesia seperti negara-negara lain sedang menghadapi pandemi. Jadi meskipun dalam kondisi pandemi, kita harus tetap konsisten untuk melawan paham-paham radikal, melawan kelompok-kelompok intoleran ya. Jadi oke lah, kita mungkin tidak boleh berkerumun, tidak boleh demo besar-besaran karena memang nanti akan menyebarkan COVID-19 kluster baru lah ya. Maka meskipun kita itu menghadapi pandemi yang memang mungkin membatasi gerak-gerik kita jangan lupa bahwa kita memiliki musuh, memiliki sedang menghadapi kelompok-kelompok yang memang anti dengan NKRI. Itu catatan untuk kedepannya mungkin kayak PMI sendiri akan lebih berbenah. Karena apa? Karena melihat bulan-bulan sebelumnya kita menghadapi pandemi ternyata kita gagap, dan untuk tahun 2021 kita akan lebih lebih intens dalam persoalan bermain media. Kalau frame-nya PMII, saya potong ya. Frame-nya PMII itu radikalisme muncul di Indonesia itu latar belakangnya oleh apa? Radikalisme muncul di Indonesia itu latar belakangnya apa? Pertama karena memang generasi muda kita itu tidak dididik melalui organisasi. Instan itu ya. Iya. Jadi orang-orang generasi yang bergabung masuk dalam kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok radikal, mereka adalah generasi atau orang-orang yang memang sejak awal mudanya itu tidak dididik dalam organisasi. Jelas tentunya organisasi yang memang berideologi Pancasila, yang mau menerima Pancasila sebagai landasan organisasi. Itu. Dan real bahwa sekarang Menteri BUMN sendiri Pak Taufik ya, itu kan sudah mengidentifikasi sampai pada tataran sangat teknis bahwa khotbah di BUMN itu mau diisi oleh orang-orang yang berat ya. Komentar panjenengan gimana? Ya, jadi begini tentang BUMN ya. Yang tadi saya ceritakan di awal.
gerakan tarbiyah yang dilakukan tahun 84-an itu dilakukan dengan memilih kader-kader terbaik di sekolah-sekolah terbaik dan perguruan tinggi terbaik, dan mereka lah yang jadi mentor kelompok berkembangnya kelompok tarbiyah di Indonesia. Nah, karena yang dipilih adalah sekolah-sekolah terbaik dan perguruan tinggi terbaik, maka output dari sekolah dan perguruan tinggi terbaik itu yang masuk di lini-lini terbaik di negeri ini, di BUMN lah, Telkom lah, PLN lah, perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Ya, basis mereka ada di sekolah tinggi akuntansi negara, sekolah-sekolah ikatan dinas, kemudian ada di Libya. Libya ini basicnya itu Libya, maka hampir semua elit-elit kelompok tarbiyah ini di Libya, Setan, dan kelompok dan sekolah dinas lain, sekolah kedinasan lain. Itu real sekali udah ya? Real sekali. Nah, karena mereka outputnya masuk di masuk di instansi-instansi yang terbaik, maka bukan tidak mungkin BUMN ini diisi oleh orang-orang hasil didikan 84 tarbiyah 84 itu. Ya, 20 tahun lebih ya. Nah, ini saatnya saya kira ya 84 sampai 2020 20 tahun. Dalam 30 tahun ya. Ya, 40 35 tahun mereka sampai hari. Jangan melihat partai berbasis Islam itu hari ini. Jangan melihat di pemilu 2019 ini, tetapi lihatlah secara panjang sejak tahun 80-an gerakan mereka ini terus merambat, menguasai kampus-kampus besar. Betul. Lahirlah kelompok-kelompok tarbiyah ada Salman di ITB, ada Salahuddin di UGM, ada yang lainnya. Nah, kadernya ya banyak, kita melihat ada yang jadi gubernur hari ini, ya DPR RI banyak sekali. Itu besutan gerakan tarbiyah Indonesia. PMI melihat fenomena ini gimana? Kalau berarti ini kan PR ya untuk PMI sendiri. Karena PMI itu kan organisasi ekstra, 70% PMI itu berdiri di kampus-kampus Islamic Studies. Selebihnya itu di kampus umum, itu pun tidak mampu berkembang dengan baik. Maka ini PR bagi PMI sendiri, bagaimana membuat formulasi kaderisasi di kampus-kampus umum, di kampus-kampus eksakta. Itu juga saya rasakan di berbagai instansi memang sekarang, bahwa kader-kader ada, malah Pak Taufik ini ternyata banyak orang-orang internal yang loyal ke sana ya. Internal dalam PNS. Oh iya. Ya kan itu saya katakan, yang dipilih adalah sekolah terbaik, perguruan tinggi terbaik, SMA 86 misalnya, SMA unggulan, kampusnya yang UGM, UI, ITB, kampus-kampus besar yang itu banyak dikuasai oleh mereka. Maka kelompok mahasiswanya, mohon maaf ini PMI kalah di kampus-kampus besar itu, PMI itu kalah. Di sana kalau nggak HMI, kami IMM paling ya. IMM juga terpinggirkan sekarang ya. Terpinggirkan. Ya mohon maaf. Apalagi PMI. Besok-besok seperti ini. Ini PR buat PMI ke depan ya, saya yakin. Kita sama-sama alumni juga harus membawa ke sana. Karena begini ya, di sekolah ikatan dinas itu, sekolah ikatan dinas itu kan sekolah pilihan. Betul. Nah, itu ada jaringan-jaringan. Misalnya begini, si A yang berprestasi di sekolah unggulan, salah satu sekolah unggulan, dan si B, katakanlah nilainya sama, nemnya sama, masuk ke sana, itu ada nilai tambahan. Kalau masuk tarbiyah, menjadi nilai tambahan. Masuk tarbiyah. Bahkan ada istilah afirmatif ya, mereka ada afirmasi kader. Sampai nyarikan tempat kos juga ya, Pak? Mencarikan tempat kos lah, mencarikan murabbilah. Jadi belum masuk saja sudah dikader oleh mereka. Dan kok militan banget ya? Ya sangat militan karena prosesnya lama. Nah, dan itu menarik. Jadi gerakan tarbiyah ini menarik bagi orang-orang yang dalam petik baru mengenal Islam. Betul. Menarik. Menggiurkan lah ya. Ya, karena
mereka belum mengenal Islam secara, ya basicnya di desa biasanya mereka nggak ngaji ke kiai, nggak ke pesantren gitu kan. Mengenal Islam dari mereka yang di misalnya mereka bicara tentang an-nadhafatu minal iman, ya mereka nggak ada baca kucel kayak saya kayak gini misalnya keluar gitu kan. Menarik semuanya, omongannya semuanya menarik. Nah, ini tantangan bagi kelompok Islam Moderat ya. Islam moderat ya, PMII bagaimana ya. Kalau di UIN Sunan Kalijaga misalnya sih itu sudah dilakukan. Calon mahasiswa baru daftar sudah dikasih brosur tentang PMII, sudah dijak ikut pengkaderan dan lain-lain. Bahkan tidak hanya itu, layanan kelompok mahasiswa moderat PMII ini sudah sampai di seleksi penerimaan mahasiswa berinduksi Permaru, bimbingan belajar dan lain-lain. Ya kalau di kampus kayak Unuga kan ya sopo sing gelem lah. Ya. Saya masih ingat dulu awal-awal tahun 2000 Pak Taufik ya, apa namanya, patronisme. Saya masih ingat ya, dulu kan organisasi sebelah itu kan patronnya luar biasa ya. Ketika ada orang di kelompok misalkan di elit, kemudian dia teman-temannya juga digiring ke sana. PMI sudah seperti itu belum Mas? Kalau momen kayak maba kemarin itu sudah mulai dibangun. Oh, sudah dibangun ya. Mulai dibangun bahwa ini loh tokoh-tokoh dari kita. Gitu. Untuk catatan akhir tahun selain politik, untuk ke depan ya kayak tadi sih sudah disampaikan bahwa PMI memang tahun ini sedang melemah karena memang jujur gagap menghadapi pandemi ini. Nah, untuk kedepannya ya memang untuk mulai membangun kebiasaan-kebiasaan baru yang di situ bersifat digital. Karena ya ini memang penting sekali tuh medsos. Karena memang pada saat awal pandemi itu PMII terhenti ya karena PMII kader-kadernya banyak yang gagap bermain digital, bermain media. Nah, kedepannya berkaitan dengan dunia digital akan ada arah ke sana. Terakhir Pak Taufik dan teman-teman sahabat Fikron, ini harapan Pak Taufik 2021 yang sebentar lagi mau kita temui bersama-sama di tahun 2021, apa harapannya? Tentu semua berharap tahun baru ini semuanya lebih baik. Lebih baik. Barokah. Pengalaman di tahun yang kita lalui mudah-mudahan menjadi pembelajaran ke depan untuk COVID terutama harus segera selesai ya. Mudah-mudahan COVID segera selesai. Kalaupun tidak selesai, ya memang tidak bisa dikendalikan lah, kecuali AKB itu. Oke. Sekali lagi terima kasih Pak Taufik dan sahabat Fikron. Terima kasih. Moga-moga ini sangat bermanfaat informasi ini, bincang-bincang santai di rumahnya Pak Taufik. Salam buat kader-kader PMII dimanapun Anda berada. Semoga ini bermanfaat, menambah hasanah untuk keilmuan sehingga kita semakin dinamis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keorganisasian. Terima kasih. Kita bertemu lagi di liputan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.